wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasannya tauhid itu ketika dibagi menjadi tiga maka menyerupai tauhidnya orang Nasrani, yaitu Trinitas. Dan pada sesi kali ini, pertemuan pada siang hari ini, kita akan membahas atau mengetahui mengapa seringkali seorang dai membicarakan tentang tauhid. Kok dakwahnya tentang tauhid terus? Paling pembahasannya ini dan itu. Kadang bosan. Seakan-akan kita ini sudah ahli tentang permasalahan tauhid, sudah khatam. Perlu kita ketahui bahwasannya tauhid itu adalah perjuangan sepanjang hayat kita. Maka kita harus benar-benar memperjuangkannya. Jangan sampai ketika kita meninggal kita dalam keadaan musyrik. Maka sering di dalam khutbah disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sering mendengar tauhid, mungkin terkadang kita bosan. Maka kita perlu mengetahui apa urgensi atau keutamaan tauhid tersebut. Sehingga dengan mengetahui hal tersebut kita akan akhirnya semangat. Ketika seseorang mengetahui apa keutamaan atau ganjaran seseorang yang melakukan ini dan itu, ketika dia tahu, maka dia akhirnya semangat. Berbeda ketika dia tidak mengetahuinya. Tapi bukan berarti setiap amalan kita harus mengetahui keutamaannya apa feedback yang kita dapat apa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan keutamaan tersebut agar apa? Agar menguji hambanya seberapa kuat keimanan hamba tersebut. Maka kalau setiap orang misalnya soft pertama dapat misalnya uang 100.000, maka saya yakin insyaallah orang berbondong-bondong 100.000, lumayan. Sehari nggak usah kerja. Yang penting soft pertama 500.000. Sebulan sudah setara dengan gaji siapa? PNS lebih. Cuman seminggu udah gaji PNS lebih. Maka orang akan semangat. Sop pertama 100.000, sop pertama 100.000. Sebulan sudah dapat 15 juta. Udah cukup itu, antum 2 bulan antum umroh. Nah, itu untuk menguji seberapa kuat hambanya, seberapa kuat keimanan seorang hamba.
Tujuan yang lain kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan amalan tersebut, yaitu membuktikan bahwasanya bisa jadi amalan tersebut itu pahalanya tiada terkira. Ketika tidak disebutkan, maka bisa jadi tidak ada batasannya. Beda kalau misalnya disebutkan melakukan ini dapat pahala sekian. Oh, sudah. Tapi kalau tidak disebutkan, akhirnya kan menjadi apa ya? Menjadi umum. Nah, ketika umum meliputi segala sesuatu, begitu juga dengan perintah. Ketika perintah itu tidak ada pengkhususannya, maka itu meliputi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini amanu dominnya adalah laki-laki, tapi juga meliputi siapa? Perempuan. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Wahai segenap pemuda, apakah pemudi tidak masuk? Ya masuk. Maka kita perlu mengetahui urgensi dari keutamaan tauhid tersebut. Ketahuilah bahwasanya keutamaan tauhid yang pertama, dan ini bukan menjadi pembatasan, bahwasanya tauhid adalah rukun Islam yang paling agung. Tauhid adalah rukun tiang agama yang paling besar. Tidak mungkin seseorang dia bisa masuk ke dalam Islam kecuali dia setelah mengucapkan tauhid, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika dia mengucapkan dengan dia bersaksi mentauhidkan Allah, menetapkan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari segala peribadatan selain Allah, maka dia dikatakan sebagai orang yang bertauhid, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kasus ketika seseorang kan sering login? Misalnya seseorang mengatakan kalau mengucapkan syahadat auto login. Apakah demikian? Nah, perlu kita sadari apakah seseorang tersebut ketika mengucapkannya bermain-main. Kalau dia bermain-main, maka urusannya panjang, dosanya besar. Seorang memainkan kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid ini adalah hal yang paling pokok, paling utama. Seseorang tidak bisa masuk Islam ya kalau tidak mengucapkan syahadat. Sebagaimana seseorang tidak mungkin bisa masuk rumah kalau tidak lewat pintu. Kadang orang itu, Ustaz, lewat jendela. Ini orang yang agak lain ini. Salah. Karena dimanapun orang kalau mau masuk rumah ya lewat pintu. Nah, tidak mungkin ketika seseorang saya pengen masuk rumah ini, kemudian dia tidak membuka pintunya dulu, lewat jendela, maka itu menyalahi aturan. Surga tidak demikian. Antum kalau misalnya tidak punya pintu surga, saya nanti lewat jendela, jendelanya nggak bisa. Emang dikira surga itu kayak rumah antum? Ya enggak, gitu. Tidak demikian. Maka pintu seseorang ketika dia ingin dijamin masuk surga ya dia harus mengucapkan syahadat. Dan tauhid ini lebih penting dibanding amalan seseorang. Amalan apapun seseorang, sebanyak apapun, ini menunjukkan sebanyak apapun seseorang amalannya. Misalnya ada seorang artis atau atlet sepak bola atau siapapun itu, sedekahnya banyak, pro Palestina, membantu Palestina, nyumbang Palestina banyak, membantu orang-orang miskin dan lain sebagainya, membangun pondok pesantren, membangun yayasan yatim piatu dan lain sebagainya. Semua biaya operasional dia mengcover, tapi dia kafir, non muslim.
Apakah bisa diterima? Tidak. Maka tauhid ini adalah hal yang paling utama. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengutus sahabatnya untuk berdakwah ke suatu daerah atau suatu kota keluar Madinah, Rasulullah SAW senantiasa mewanti-wanti, falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama engkau seru kepada penduduk atau masyarakat tersebut adalah agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Maka dakwah yang paling pertama tauhid. Kalau sudah mengucapkan tauhid, sudah tauhidnya benar, baru setelah itu bisa diterima amalannya. Maka inilah penting yang kedua, tauhid itu menjadi sebab faktor ibadah atau amalan soleh seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan tadi, sebanyak apapun amalan seseorang, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun bantuannya, tapi ketika dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya tidak akan diterima. Sebagaimana seseorang tadi, dia ingin masuk rumah tapi tidak punya kunci atau tidak punya pintu, nggak bisa masuk. Maka jangan sampai seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tauhid tersebut adalah syarat diterimanya amalan seseorang, kemudian amalannya dicampuri oleh syirik. Contoh, dia sedekahnya banyak tapi tercampuri syirik. Syirik itu ada berapa? Ada dua. Pertama syirik besar dan kedua syirik kecil. Syirik kecil apa? Yaitu riya. Saya bantu pamer. Apalagi sudah bantu pamer pencitraan pas pemilu. Nah, parah ini. Bahaya ini. Maka jangan sampai seseorang ketika membantu ya bantuan murni. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku ketika memberi makan, membantu orang lain, innama nut'imukum liwajhillah. Karena Allah, mau orang mencemooh, mau orang mengatakan saya apa, mau orang memberi gelar saya apa, mau orang memuji saya, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Maka ketika seseorang beramal soleh, sudah beramal soleh, tutup telinga, lupakan. Maka agar seseorang bisa ikhlas, engkau beramal, setelah itu lupakan. Yang diingat itu jangan amal solehnya, tapi apa? Dosa kita. Karena ketika kita senantiasa mengingat-ingat amal soleh kita lama-lama akan menjadi seorang yang perhitungan. Sedangkan surga itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebanyak apapun amal soleh kita, itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya amal kita banyak luar biasa, tidak bisa amal tersebut menjadi iwat, pengganti, bayaran agar kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, lantas apa faedahnya kita beramal soleh? Faedahnya kita beramal soleh adalah amal soleh itu nanti yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, sehingga Allah memberi rahmatnya dan kita dimasukkan ke dalam surganya kelak. Allahumma amin. Maka jangan sampai seseorang ketika beribadah kemudian dia mencampuri ibadahnya, riya saja, pamer, itu bisa amal ibadahnya tidak diterima. Maka lantas bagaimana ketika seseorang dia KTP-nya muslim tapi dia pelaku kesyirikan, syirkul akbar, bergelimang dengan kesyirikan, kemudian dia beramal, ya hati-hati, bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya saja itu tidak punya.
Tauhid ini kunci untuk masuk seseorang ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wahai orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan yang mereka ini tidak mencampur adukkan antara keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka sesungguhnya karena sebab keimanannya tadi, karena sebab tauhidnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ulaika lahumul amnu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan. Kalau kita ingin diberikan keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, bertauhid, maka bisa jadi ketika negara kita ini porak-poranda, kehidupan kita ini tidak jelas, campur baur, ya bisa jadi karena disebabkan kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor ekonomi, inflasi lain sebagainya itu ya hanya sekian persen. Faktor yang paling utama adalah tauhid kita. Maka inilah kenapa tauhid itu memberi kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Maka jangan sampai seseorang mengatakan tauhid mulu. Seakan-akan kita sudah selesai khatam dari tauhid. Pelajaran tauhid itu adalah pelajaran sepanjang masa, tidak akan ada habisnya. Maka jangan sampai kita bosan ngaji tauhid lagi. Ya walaupun pembahasan tauhid ya berkisar tentang itu aja, nggak jauh-jauh. Cuma sejatinya ketika antum mempelajari tauhid, antum semakin mendalami, semakin sering membaca, mengulang-ulang, memurojaah, insya Allah antum akan mendapatkan faedah-faedah baru. Maka jangan berpikir alah tauhid lagi. Karena kadang jiwa kita ini, apalagi jiwa-jiwa muda, senang dengan sesuatu yang viral, yang yang seru, kemudian yang yang lagi hits gitu. Jangan sampai kita terpedaya. Tauhid yang paling utama. Bahkan tauhid ini bisa membuat bukan hanya kepribadian kita, negara itu menjadi aman makmur. Banyak contohnya negara-negara yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara yang dulunya kering kerontang, gersang, tidak memiliki apa-apa, sekarang kaya. Bahkan ada sebuah penelitian di Arab Saudi, itu ditemukan tambang emas. Di mana? Di sekitaran Mekah. Jadi sekitar 100 meter dari Mekah, dari Ka'bah atau mana ini. Itu ada tambang emas yang diprediksi nilainya itu bertriliun-triliun, bertonton emas itu. Nah pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang logika ya, Arab Saudi itu, antum sudah pernah ke sana belum? Belum ya? Semoga bisa ke sana. Antum kalau lihat keadaan tanah di sana itu nggak masuk akal. Lebih masuk akal kalau ada orang memberitakan ada tambang emas bertonton di negeri kita Indonesia dibanding Arab Saudi. Arab Saudi itu tanahnya udah gersang, kering kerontang, apalagi Mekah isinya cuman batu-batuan. Udah demikian, sudah keadaan negaranya seperti itu, ditambah masyarakat Saudi itu tidak seperti masyarakat kita. Masyarakat kita ini semalas-malasnya orang Indonesia itu masih hitungannya rajin. Orang Saudi itu udah malasnya, naudzubillah, udah malasnya masya Allah itu, malas, magernya itu lebih mager dibanding kita. Maka kan Saudi itu ada sebuah resolusi, yaitu Saudi 2030. Ya, salah satunya memaksa orang Saudi itu agar bekerja. Karena orang Saudi itu selama ini malas.
mengandalkan bantuan tunjangan dari pemerintah, karena ada tunjangan dari pemerintah untuk warga Saudi. Akhirnya masih bekerja, salah satunya itu ya, walaupun kita tidak berbicara tentang resolusi 2030 Saudi secara gamblang ya, tentu ada plus minusnya, kita tidak berbicara tentang itu. Yang saya bicarakan adalah Saudi ini memang notabene orangnya males ya. Kuliah, Masya Allah, kuliah itu alasannya ada aja alasannya. Ini macet lah, apalah, ini saya bangun telat lah, inilah. Ya kuliah jam 8, nah, habis subuh tidur. Apalagi musim dingin jam 7 baru kadang selesai sholat subuh, ya telat. Pokoknya orang Saudi itu Masya Allah malas. Maka banyak dulu dosen-dosen itu cerita, karena kalau ngajar Saudi udah ini keluar aja. Kalau ente nggak serius kuliah, udah ente cari dosen yang lain. Tapi kalau ente nggak serius, anarosipkan. Itu saking mangkalnya dosen Saudi kepada mahasiswa Saudi, karena mahasiswa Saudi itu malas, pengennya cari dosen yang gampang, ngasih nilai gampang, ngasih soal gampang, ada kisi-kisinya, materinya nggak banyak. Itu wataknya Saudi. Kalau kita ini kan malas, mager tuh masih mending lah ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang, ini zaman saya dulu kuliah ya, yang saya temuin. Kebetulan saya ketika kuliah kan rata-rata di ruang kuliah itu isinya orang-orang Saudi. Maka saya alhamdulillah banyak kenalan dengan orang-orang Saudi, watak-wataknya seperti apa, males, mager gitu. Kadang ujian nanti jam 10 ujian, setengah 10 nanya, emang nanti ujian babnya dari mana sampai mana? Nah itu salah satu minusnya kalau antum dekat sama orang Saudi yang males. Tapi kalau yang rajin, Masya Allah, ya ada orang Saudi yang rajin tuh ya Masya Allah. Tapi jujur ya, kalau mau berbicara membandingkan Indonesia dengan Saudi, Indonesia itu jauh lebih kaya dibanding Saudi. Tapi kenapa lebih makmur Saudi? Orang senantiasa beralasan ya karena devisanya, orang umroh sana dapat pemasukan negara haji. Memang dikira devisanya itu segede itu. Pertama, visa itu dulu itu gratis, sekarang bayar, belum lama ini bayar. Kalaupun devisa itu masuk ke Arab Saudi, itu masuknya kemana? Untuk pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sejauh antum mata memanjang di Mekah, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu nggak ada kotak infak, nggak ada kotak infak. Operasionalnya dari mana? Semuanya gratis loh. Bahkan air Zam-Zam itu dialirkan dari Mekah sampai ke Madinah. Pakai apa? Pakai dua cara. Satu dengan menggunakan tangki, kedua dengan menggunakan pipa pelawon yang besar. Kalau menggunakan tangki nggak mungkin, nggak cukup, karena perjalanan Mekah sampai Madinah itu sekitar 500 kilo, Jogja ke Jakarta. Setiap hari begitu, capek sopirnya, kasihan. Apalagi yang pengunjung di Masjid Nabawi itu jutaan loh, setiap hari jutaan. Antum bayangkan ya, jutaan. Taruhlah ya satu orang itu minum Zam-Zam 1 liter gitu. Taruh pengunjungnya sehari 1 juta. Berapa yang dibutuhkan? 1 juta liter. Padahal tangki itu paling banyak cuman 500 liter. Berapa tangki yang dibutuhkan? Berapa tangki yang dibutuhkan? 2000 tangki. Minimal 2000 tangki. Itu sehari loh ya. 2000 tangki itu berarti kan 2000 truk sehari. Maka Arab Saudi membuat sebuah terowongan
pipa yang mengalirkan air Zam-Zam dari Mekah sampai ke Madinah. Dan itu biayanya berapa? Coba antum bikin gorong-gorong 500 kilometer. Itu belum nanti perawatannya. Biasanya orang membangun atau membuat sesuatu itu biayanya lebih sedikit dibanding nanti biaya perawatan operasional. Itu kalaupun dikatakan itu masuk, nggak membuat. Tapi Saudi ya, masya Allah. Saudi itu kalau masalah syirik kencang. Jangankan ini ulamanya, gampangannya tukang sopirnya, tukang kenetnya gitu, metro mininya lah gitu. Itu aja kadang kita ya naik nakel dari Masjid Nabawi ke kampus. Kadang tuh sebagian, ya nggak sebagian, banyak itu sopir nakalnya itu, sopir angkutannya itu nasihatin tauhid. Bahkan dulu ketika rame masalah Syiah Houthi, kemudian Iran, pernah itu dari Masjid Nabawi sampai kampus isinya ceramah. Ana masih ingat ya, sampai ana rekam itu. Ada di Facebook ana rekam itu, ana live itu. Ceramahi kita. Waktu itu kita 4 atau 5 orang diceramahi tentang masalah hakikat Syiah Rafidhah, kemudian hakikat Iran, hakikat Yahudi, Zionis dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang yang mengatakan Saudi itu pro Zionis atau Zionis Arabia, naudzubillahi min dzalik, kata siapa? Lawang sekelas tukang sopir nakalnya aja demikian, benci sekali mereka dengan Syiah, propaganda Syiah, Isna Asyariyah dan lain sebagainya. Ya kita cuman mantuk ya bayangin loh. Dan dia bukan ulama gitu loh. Bahkan banyak kadang anak-anak itu ya, kayak misalnya kalau istilah kita kan berandalannya gitu, anak-anak agak ngepak-pangnya itu, tak tanya ente hafal berapa juz? 30 juz. Mungkin akid tayyib sa'utila ka as'ilah. Tak coba bisa ya. Tapi ala kulli hal pembahasan yang paling utama itu tauhid. Sehingga membuat tauhid itu negara itu menjadi makmur gitu loh. Maka saya pernah diskusi dengan bapak kawan Arab Saudi, negara ente, karena jujur aja waktu itu di Masjid Nabawi, negara ente itu miskin dibanding negara ana. Lebih miskin Saudi dibanding Indonesia secara sumber daya alam. Tapi kenapa negara antum tuh kok bisa, negara ente kok bisa makmur gitu dibanding Indonesia? Ya salah satunya kita nggak berbicara tentang korupsi atau inflasi dan lain sebagainya. Kita nggak berbicara tentang itu. Pembahasan kita adalah tentang agama, tauhid kita. Banyak di masyarakat kita dapati masyarakat kita bermasalah tauhidnya. Orang yang masih percaya dengan syirik, klinik dan lain sebagainya. Nah itu salah satu masalah yang harus dibereskan. Bahkan masalah syirik ini bukan hanya menjangkiti kalangan orang awam, akademisi, hatta profesor. Sekalipun profesor percaya dengan klinik, dengan hal-hal yang gaib, mistik, mitos, profesor. Kalau antum nggak pernah makan bangku sekolah ya wajar. Orang nggak pernah misalnya mendapatkan pendidikan, ya itu wajar. Awam, ini profesor yang secara naluri nggak masuk akal. Profesor itu ketika ingin sampai ke gelar profesor, dia harus membuat jurnal ilmiah, dia harus diakui, jurnalnya diakui internasional, harus Scopus, harus Sinta 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Itu perjalanannya panjang. Ketika membuat jurnal harus diuji, harus diakui oleh beberapa misalnya ahli. Harus jurnalnya itu masuk akal, wajib, saintis. Nah sekarang dengan hal-hal yang gaib, mitos yang nggak masuk akal seperti itu, percaya. Maka bagaimana negara kita mau maju jika orang-orang terpelajarnya saja masih banyak terjerumus ke dalam kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita yang kita cintai ini negeri tauhid. Orang-orang yang belum sadar, belum tahu tentang pentingnya urgensi tauhid, mereka segera sadar, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, sehingga negeri kita ini menjadi negeri yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita ini, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, ramah kipah roh jinawi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.